Pemirsa program Cahaya Kalbu iNews TV kembali bersama dalam program kita dan masih bersama Dr. Siti Aminah dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Ibu, tadi kita sudah menyentuh bagaimana lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat itu memang harus bersatu padu untuk membentuk sebuah karakter dari remaja-remaja kita. Kita mungkin lebih ke internal, Ibu. Ketika mungkin Ibu sebagai salah satu kasih di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, program-program apa yang sekiranya bisa menjadikan pembentukan karakter bagi remaja kita, mungkin bagi yang ada di sekolah maupun yang di luar sekolah? Silakan, Ibu. Iya, baik. Terima kasih. Jadi dalam sistem pendidikan nasional itu sudah ada 18 karakter yang harus dicapai oleh setiap siswa. Dan ini kita di Dinas Pendidikan itu berusaha membangun itu, mewujudkan itu. Di antaranya adalah karakter religius. Itu nomor 1. Jadi bagi remaja kita yang utama itu adalah karakter religius. Nah, yang kita lakukan tentu memberikan pendekatan kepada anak itu untuk bisa mewujudkan itu. Di antaranya kemarin ada beberapa lomba-lomba keagamaan itu untuk orang Islam ya di kita. Ada lomba ceramah, ada lomba tilawah, ada lomba ajan, kemudian ada lomba kaligrafi, juga ada lomba kitab suci untuk yang non. Itu yang kita lakukan. Jadi dari hasil kita dan hasil teori-teori yang ada maupun hasil rakor kami, kita menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan suatu karakter yang baik bagi anak, maka yang utama adalah dia harus mempunyai pengamalan ibadah ya, atau ibadahnya yang bagus terhadap ajaran-ajaran agamanya gitu. Jadi agama apapun itu, jika dia taat di dalam melaksanakan itu, maka itu dia akan muncul karakter yang bagus. Kalau kita di Islam tentu sudah disebutkan tadi oleh Mas Usni ya, panutan kita adalah Rasulullah ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi semua kita itu sudah tertata di dalam Islam ya. Rasulullah itu masa kenabiannya cuma beberapa tahun gitu ya. Tapi untuk seluruh aspek kehidupan itu sudah diatur. Mulai dari kita bangun tidur seperti apa, sampai masuk WC, keluar WC dan apa dan sebagainya, itu sudah diatur dengan baik oleh Rasulullah untuk bisa mendapatkan menjadikan manusia yang berakhlak mulia yang nantinya akan diharapkan selamat tentunya bukan hanya di dunia tapi juga sampai ke akhirat. Itu untuk kita. Nah, kemudian yang kedua itu tentu jujur. Ini karakter jujur dan sebagainya. Nah, di samping lomba-lomba keagamaan tadi, untuk mencapai misi gubernur tadi, menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, juga di samping terutama di masa pandemi kemarin. Terus terang ya, di masa pandemi anak di rumah, tapi kita berpikir bagaimana supaya anak itu tetap bersemangat, tetap dia punya semangat juang dan tidak diam begitu saja. Banyak sekali lomba-lomba online yang kita laksanakan untuk mereka. Nah, kemudian di bidang olahraga juga ada, di bidang seni, kemudian di bidang sains itu, di bidang olimpiade, lomba bahasa Inggris dan sebagainya. Itu di samping untuk meningkatkan kompetensi kecerdasan anak, juga kita memberikan mereka itu memberikan peluang kepada mereka supaya waktunya itu banyak yang ke hal-hal yang positif, sehingga tidak terlena dengan waktu yang banyak di rumah untuk melihat tadi konten-konten negatif. Nah, bahkan mereka dalam lombanya itu didahului oleh pembuatan video. Dan pembuatan video itu mereka upload dan sebagainya, sehingga mereka memberikan kontribusi terhadap tayangan-tayangan konten-konten yang bersifat positif. Nah, secara garis besar Dinas Pendidikan itu dalam mewujudkan tadi sumber daya manusia, pembinaan karakternya, ada 2 program. Yang pertama yaitu tadi program lomba-lomba, baik lomba-lomba sains maupun lomba-lomba keagamaan. Kemudian yang kedua yaitu ada boarding school. Ya, jadi boarding school ini atau memfasilitasi anak-anak yang berpotensi untuk bisa tinggal di asrama, ya, atau anak-anak yang memiliki daerah yang di luar yang tidak memiliki fasilitas
sekolah SMA untuk bisa sekolah di SMA dengan adanya fasilitas asrama tadi. Nah, kenapa ini sangat luar biasa yang kita harapkan, karena di dalam asrama itu sudah seperti pesantren sebenarnya, ya. Jadi kita sangat berharap bahwa anak-anak cerdas Kalimantan Timur ini itu bisa dibina bukan hanya untuk kecerdasan intelektualnya, tapi di dalamnya juga kita bina kecerdasan sosialnya dengan belajar bersaudara, belajar saling membantu, saling berbagi dengan sesama siswa yang tidak punya hubungan darah. Itu membangun rasa sosial mereka, kemudian beribadah bersama, membangun kecerdasan spiritual mereka. Nah, ini kalau ini kita bisa mengatakan bahwa ini adalah tempat perawatan. Jadi perawatan bibit unggul, penyemaian dan perawatan bibit unggul daerah. Dan ini kalau bisa kita pelihara. Kenapa? Masa SMA ini masa yang paling rawan sebenarnya. Nah, di samping masa rawan, Mas, itu masa boleh dikata itu saringan akhir gitu. Jadi bagi anak yang lulus SMA itu dengan rasa yang tidak ceria, dengan rasa yang tidak puas, dengan nilai yang kurang bagus, itu separuh dari masa depannya itu sudah kurang bagus. Ya, kenapa saya katakan begitu? Keluar dari SMA untuk memilih suatu lanjutan pendidikan pada perguruan tinggi yang bagus, dia harus sudah berkualitas dari SMA. Ini. Maka sekarang bisa kita lihat jika anak ini tidak sungguh-sungguh di SMA, tidak mendapatkan jati dirinya, tidak mendapatkan penelusuran bakatnya mau kemana, tidak melanjutkan pendidikan, mau bekerja juga dia bukan untuk persiapan untuk bekerja, akhirnya mereka itu bisa kembali seperti orang, mohon maaf, yang tidak sekolah ini. Nah, jadi ini sangat penting betul-betul remaja kita terutama di SMA ini untuk diberikan pembinaan, penelusuran minatnya, bakatnya, skillnya dan sebagainya agar nanti betul-betul bisa menjadi sumber daya manusia seperti yang kita harapkan. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa ternyata perjumpaan kita akan segera berakhir. Poin-poin yang sangat menarik adalah ketika anak-anak kita harus kita lepas dengan kegembiraan ketika keluar dari masa remaja. Usia-usia SMA harus mereka dilepas dengan kesuksesannya. Kemudian tidak sekedar kecerdasan intelektual saja, kecerdasan spiritual, dan lebih penting lagi adalah kecerdasan sosial. Terima kasih Ibu Dr. Siti Aminah. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, program Cahaya Kalbu, demikian perbincangan hangat kita dalam program Cahaya Kalbu bersama Ibu Dr. Siti Aminah dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam program dan tema yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.